kebanggaan bobotoh, yaitu Persib Bandung, benar-benar menunjukkan mental juaranya. Bertandang di Stadion B.J. Habibie dan bertanding di hadapan ribuan supporter lawan Persib Bandung, tampil begitu percaya diri. Sejak awal pertandingan situasi terlihat panas, penuh tensi dan emosi, namun hal itu tidak membuat goyang mental Persib sedikit pun. Di sisi lain, PSM Makassar tampil begitu rapi dan tajam. Tampil di hadapan supporter sendiri, PSM Makassar ingin membuktikan bahwa mereka bisa mengalahkan sang penguasa klasemen musim ini. Namun naas perjuangan PSM Makassar harus terhenti karena Persib berhasil menaklukkan mereka di Andang Makassar. Gol-gol kemenangan Persib dicetak oleh Tom Hey dan Julio Cesar. Tuan rumah memperkecil kedudukan berkat gol Yudang Fernandes. Berkat kemenangan ini, Persib Bandung kokoh di puncak klasemen dengan raihan 78 poin, unggul 2 poin atas Borneo FC yang sukses ditahan Persijap Jepara. Sementara PSM harus puas tertahan di peringkat 14 dengan raihan 34 poin. Sejak awal kedua tim tampil menyerang satu sama lain. Meski sama-sama tampil menyerang, baik PSM dan Persib sama-sama kesulitan untuk membuat peluang bersih. Penyelesaian akhir kedua tim yang kurang maksimal membuat sejumlah peluang gagal berbuah menjadi gol. Setelah melakukan sejumlah percobaan, Persib akhirnya membuka keunggulan di menit ke-32. Menerima umpan dari sisi kiri, Tom Hai menggocek barisan pertahanan PSM sebelum melepaskan tembakan yang membobol gawang PSM. Tim tamu unggul 0-1 atas tuan rumah. Gol tersebut membuat Persib semakin percaya diri untuk menyerang. Namun PSM tidak menyerah begitu saja dan mereka mencoba untuk mengejar ketertinggalan. Hingga babak pertama berakhir, skor 0-1 bertahan untuk keunggulan Persib. Memasuki babak kedua, PSM langsung tancap gas. Juku Eja mencoba untuk menggempur pertahanan tim tamu. Baru 9 menit babak kedua berjalan, PSM sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Kali ini Yuran Fernandes berhasil menanduk bola umpan Ananda Raehan dengan sempurna menjadi gol, sehingga skor kembali sama kuat. Situasi ini membuat PSM semakin percaya diri. Mereka terus menggenjot serangan mereka, sementara Persib juga ogah pulang dengan tangan hampa dari laga ini. Di menit ke-74, PSM nyaris bermain dengan 10 pemain setelah Luka Cumik membuat pelanggaran sembrono. Namun, VAR hanya memberikan kartu kuning kepada pemain PSM tersebut. Di masa injury time, Persib Bandung berhasil mencetak gol kemenangan atas PSM Makassar melalui skema sepak pojok. Julio Cesar berhasil menanduk bola dan masuk ke gawang PSM. Maung Bandung berbalik unggul 1-2 atas. PSM Persib sebenarnya nyaris mencetak gol ketiga melalui peluang Beckham Putra, namun peluang tersebut gagal berbuah jadi gol. Saat wasit meniupkan peluit panjang, skor 1-2 bertahan untuk kemenangan Persib. Asisten pelatih Persib, Igor Tolik, mengakui laga melawan PSM berjalan sangat sulit. Menurutnya, tim tuan rumah tampil agresif sejak awal pertandingan. Ini pertandingan yang sulit. Seperti yang saya bilang kemarin, kami datang ke sini menghadapi lawan yang siap bermain dan memberikan kemampuan terbaik mereka. Ujar Igor Tolik usai pertandingan, Minggu, 17 Mei tahun 2026. Ia menilai Persib sempat kesulitan mengembangkan permainan di babak pertama. Namun gol Tom Hey disebut menjadi momentum penting yang membuat permainan Persib lebih stabil. Saya rasa kami cukup kesulitan sepanjang babak pertama. Gol Tom Hey sangat membantu kami untuk lebih stabil, katanya. Igor Tolik juga menyoroti mentalitas para pemain Persib yang tetap berjuang hingga menit akhir pertandingan. Menurutnya, kemenangan dramatis seperti ini sudah menjadi ciri khas Persib dalam beberapa musim terakhir. Seperti yang sudah biasa terjadi di Persib dalam 3 tahun terakhir. Kami bermain sampai detik terakhir. Dan biasanya kami bisa menemukan cara untuk mencetak gol penentu kemenangan, ucapnya. Gol kemenangan Persib memang baru lahir pada menit 90 tambah 5 lewat sundulan. Julio Cesar memanfaatkan sepak pojok Tom Hey. Igor turut memberikan apresiasi kepada seluruh pemain, termasuk mereka yang berada di bangku cadangan. Ia juga menyebut pelatih kepala Bojan Hodak tetap menjadi bagian penting dari perjuangan tim meski tidak mendampingi langsung di stadion. Saya tahu, coach bersama kami menyaksikan pertandingan ini. Dia ada di hati dan pikiran kami. Saya rasa ini menunjukkan semangat sesungguhnya dari tim ini, katanya. Meski peluang juara kini semakin terbuka lebar, Igor menegaskan perjuangan Persib belum selesai
sampai musim benar-benar berakhir. Usai pertandingan, Mark Klok mengungkapkan, kemenangan tersebut dipersembahkan khusus untuk Bojan Hodak yang tidak bisa mendampingi tim di Parepare. Selain terkena akumulasi kartu kuning, Bojan juga tengah berada di Kroasia untuk menghadiri pemakaman ibundanya yang meninggal dunia pada 13 Mei. Kita semua tahu sedang bersaing dengan Borneo untuk juara musim ini. Peluang ada di tangan kita sendiri. Kalau menang 2 kali, kita tahu akan juara, ujar Mark Klok usai pertandingan. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu menyebut para pemain sudah sepakat menjadikan laga kontra PSM sebagai momentum untuk memberikan hadiah spesial kepada sang pelatih. Hari ini, sebelum pertandingan kami bicara, ini peluang kita dan harus diambil. Juga untuk pelatih Bojan, kami semua tahu situasi yang sedang dia hadapi, katanya. Mark Klok juga mengaku bangga dengan perjuangan seluruh pemain Persib yang terus bertarung hingga menit akhir pertandingan. Menurutnya, kemenangan di Parepare menjadi hasil yang sangat spesial karena Persib selalu kesulitan saat bermain di markas PSM. Saya bangga dengan tim, bangga dengan pelatih, dan bangga dengan semua pemain yang tampil hari ini dengan semangat sampai detik terakhir, ucapnya. Ia pun berharap Persib bisa menyempurnakan musim dengan mengunci gelar juara di kandang sendiri saat menghadapi Persijap pada 23 Mei mendatang. Nasib Sergio Castel bersama Persib Bandung masih penuh tanda tanya. Meski mandul dan belum mencetak 1 gol pun, striker asal Spanyol itu jadi rebutan. Klub Super League dan Eropa mengincarnya. Yang paling santer, Persik Kediri disebut menjadi klub terdepan yang ingin memboyong Sergio Castel pada bursa transfer mendatang. Tak hanya dari Indonesia, klub asal Siprus, AEK Lanarca, juga dikabarkan tertarik memulangkan sang striker ke kompetisi Eropa. Situasi ini cukup menarik perhatian publik sepak bola nasional. Sebab, performa Sergio Castel bersama Persib sejauh ini belum mampu memenuhi ekspektasi bobotoh. Rumor Sergio Castel menuju Persik Kediri pertama kali mencuat lewat unggahan akun Instagram @gosbal. Dalam unggahan tersebut, Persik disebut sudah lama memantau striker berusia 31 tahun itu, bahkan sebelum ia bergabung dengan Persib Bandung. Sergio Castel Triwan akan bergabung dengan Persik Kediri musim depan. Ketertarikan Persik dinilai cukup masuk akal. Klub berjuluk Macan Putih itu memang membutuhkan tambahan amunisi di lini depan untuk meningkatkan produktivitas gol musim depan. Pengalaman Sergio Castel di berbagai kompetisi Asia dan Eropa dianggap bisa menjadi nilai tambah bagi skuad Persik Kediri. Tak hanya Persik Kediri, Sergio Castel juga dikabarkan masuk radar klub besar asal Siprus. Kabar tersebut dibocorkan media asing Meridian Sports yang mengutip laporan dari Instagram @diasporafootball. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa Sergio Castel berpotensi bergabung dengan AEK Larnaca. Sejak didatangkan Persib Bandung pada 5 Februari tahun 2026, Sergio Castel belum mampu menunjukkan ketajamannya. Hingga kini, striker kelahiran Las Rosas, Spanyol, itu masih belum mencetak gol untuk Maung Bandung. Salah satu penyebabnya adalah minimnya menit bermain yang diberikan pelatih Bojan Hodak. Dalam 6 pertandingan Super League musim ini, Sergio Castel hanya mengumpulkan total sekitar 60 menit bermain. Penampilan terlamanya terjadi saat menghadapi Persita Tangerang dengan durasi 26 menit. Sementara laga terakhirnya terjadi saat menghadapi Persija Jakarta pada 10 Mei tahun 2026. Ketika ia bermain selama 15 menit tanpa mencetak gol maupun assist, minimnya kesempatan tampil membuat banyak pihak menilai Sergio Castel belum benar-benar mendapat peluang ideal untuk menunjukkan kualitas terbaiknya. Meski belum bersinar di Persib, Sergio Castel sebenarnya memiliki pengalaman cukup panjang di sepak bola Asia. Saat membela Anorthosis Famagusta, ia tampil tajam dengan torehan 16 gol dan 5 assist dari 35 pertandingan. Sedangkan bersama Opolong Limassol, Sergio mencatat 3 gol dari 15 pertandingan. Ia juga sempat bermain di India bersama Jamshedpur FC dan tampil cukup produktif dengan 7 gol dari 11 laga.